Hari itu, langit mendung menggantung di atas kota. Seorang gadis bernama Meilin duduk sendirian di kamarnya yang berantakan. Tumpukan buku pelajaran tergeletak di lantai, tapi matanya hanya tertuju pada satu hal. Sebuah game baru yang baru saja ia install. Judulnya, Blood Throne, Rise of the General. Game bertema kerajaan dan perang berdarah. Ia menganggapnya hanya hiburan biasa. Tanpa sadar, hidupnya akan berubah selamanya. Saat menekan tombol start, layar ponselnya bergetar hebat. Lampu kamar tiba-tiba padam. Meilin tersentak. Lalu, tubuhnya seperti ditarik ke dalam layar. Suara genderang perang menggema di telinganya. Aroma tanah basah, suara kuda, dan jeritan prajurit. Ia menoleh. Bukan lagi di kamarnya. Dan tubuhnya terasa. Dia berdiri di depan kamar yang sisa. Rambutnya panjang, bersambung, tubuhnya terlihat dan di sekelilingnya, orang lain pintu kamar terbuka lebar. Langkah kaki berat mendekat. Sosok pria tinggi berjubah hitam masuk. Wajahnya tajam, matanya seperti elang. Ia menatap Meilin dingin. Inilah dia, Shulion, sang wanita. Wajahnya terang depresi. Tapi tangannya tapi di hati Meilin, ini semua masih seperti mimpi. Mimpi yang terlalu nyata. Hari-hari berikutnya, Meilin hidup sebagai permaisuri. Ia diajarkan etika istana, menghadiri jamuan, dan menyaksikan betapa dingin dan kerasnya sang suami terhadap orang lain. Tapi tiap malam, pria itu duduk di samping ranjangnya, merawat luka di kakinya, membacakan cerita, dan diam-diam mencium keningnya saat ia tertidur. Di balik kekejaman luar, Meilin mulai melihat luka lama yang tersembunyi di hati. Shulion, ia bukan hanya jenderal haus darah, tapi pria yang kehilangan semua keluarganya di medan perang. Meilin mulai mengerti. Mungkin ia dikirim ke dunia ini bukan untuk lari, tapi untuk menyembuhkan. Suatu malam, Meilin memandangi langit dari balkon tinggi istana. Di kejauhan, cahaya aneh muncul, seperti retakan di udara. Sekilas ia melihat kamarnya di masa kini. Cermin, kursi belajar, dan tumpukan buku. Dunia lamanya memanggil. Tapi saat ia menoleh, Shulion berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata yang tak pernah ia lihat sebelumnya, mata penuh harap. Kalau kau bisa pergi dari sini, apa kau akan kembali? Tanya Shulion. Suara seraknya menembus malam. Meilin tak menjawab. Ia tahu jawabannya bukan hari ini. Ia ingin tinggal, meski hanya sementara, karena di dunia ini, untuk pertama kalinya, ia merasa dibutuhkan. Angin malam membawa harum bunga plum. Meilin menggenggam jubah Shulion. Tak peduli ini nyata atau tidak, ia ingin melanjutkan mimpi ini. Dunia game atau kenyataan. Keduanya kini menyatu, dan ia siap menjalani keduanya, satu langkah demi satu, bersama sang pangeran berdarah. Hari demi hari berlalu, Meilin mulai terbiasa dengan rutinitas istana. Bangun saat fajar, sarapan dengan tenang, menerima laporan dari pelayan istana, lalu diam di ruang utama, hingga Shulion kembali dari medan latihan. Semua terasa seperti hidup dalam sandiwara. Tapi ia tahu, dirinya kini bagian dari kisah yang tak lagi bisa dianggap mimpi. Di balik pintu istana, Shulion dikenal sebagai pria tanpa belas kasihan. Tak segan menghukum mati, memimpin barisan perang dengan tangan besi. Tapi setiap malam, saat pintu kamar tertutup dan dunia sunyi, ia berubah. Seperti pria yang lelah menyimpan luka, tapi tak tahu bagaimana caranya bicara. Suatu pagi, Meilin mengikuti pelayannya ke dapur belakang. Di sana, ia diam-diam belajar memasak sup herbal yang dipercaya bisa menghangatkan tubuh dan meredakan luka dalam. Bukan karena dia ahli, tapi karena ia ingin memberi sesuatu, walau hanya semangkuk sup hangat, untuk pria yang terlalu dingin, untuk minta perhatian. Shulion menatap sup itu, tanpa banyak bicara. Tapi ia habiskan perlahan, tanpa sepatah pun keluhan. Setelah itu, ia hanya berkata lirih, "Aku tidak ingat, kapan terakhir seseorang membuatkan ini untukku." Lalu pergi begitu saja. Namun malam itu, Meilin mendapati selimutnya sudah ditarik rapi, dan sebatang bunga plum tergeletak di atas bantalnya. Meilin mulai mendengar bisik-bisik para dayang. Katanya, dulu permaisuri sebelumnya menghilang secara misterius. Tak pernah ada jasad, tak pernah ada penguburan. Meilin bertanya-tanya, apakah ia menggantikan seseorang yang masih hidup? Atau, apakah itu bagian dari plot game yang belum ia ketahui? Di aula latihan, Meilin diam-diam menyaksikan Shulion melatih prajurit. Gerakannya tajam, penuh tekanan. Namun saat ia menyadari Meilin memperhatikannya dari jauh, langkahnya goyah sesaat. Ada keraguan, ada rasa ingin melindungi. Ia segera memanggil pelayannya, menyuruh Meilin kembali ke istana. Bukan karena marah, tapi takut sesuatu terjadi padanya. Malamnya, Shulion duduk di teras, memandangi langit. Meilin menghampirinya diam-diam, lalu duduk di sampingnya tanpa bicara. Angin malam menyapu rambut mereka. Dalam diam, mereka saling berbagi kesunyian. Dan untuk pertama kalinya,
Shilion bertanya, apakah kau merasa terjebak bersamaku? Meilin menjawab pelan, tidak. Aku merasa seperti sedang berada di antara dua dunia. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin cepat-cepat pulang. Kata-katanya menggantung di udara. Shilion tidak menjawab, tapi tangan dinginnya perlahan menggenggam tangan Meilin. Sebuah jawaban yang tak perlu dijelaskan. Dengan kata-kata, esok harinya, Meilin bangun dengan nyeri di dadanya. Dunia seolah bergetar. Ia menoleh ke cermin, dan samar-samar, ia melihat bayangan dirinya di masa kini. Kamarnya, tangannya, menyentuh permukaan kaca, dan mendadak semua menghilang. Ia terjatuh ke lantai, kembali ke dunia nyata. Ponselnya menyala, layar gamenya tertutup, tapi detak jantungnya masih terasa dari dunia sebelumnya. Namun hanya beberapa menit kemudian, saat ia menutup mata, ia kembali lagi ke istana. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, Shilion sedang mencarinya, matanya tampak panik. Meilin berlari ke arahnya. Dunia ini dan dunia itu kini jadi miliknya. Bukan mimpi, tapi dua takdir yang saling terkait, dan ia siap menjalaninya. Satu hati, untuk dua dunia. Hari-hari Meilin di istana kini bukan lagi tentang adaptasi. Ia mulai merasa memiliki tempat. Istana itu tak lagi asing. Dan Shilion tak lagi hanya sosok menakutkan. Ia masih keras, masih sulit ditebak. Tapi di balik semua itu, Meilin mulai menangkap bahasa diam yang hanya mereka berdua pahami. Meilin memperhatikan bahwa Shilion selalu pulang terluka. Luka-luka kecil yang tak pernah ia hiraukan. Tapi Meilin diam-diam menyiapkan ramuan herbal, membalurkan salep, dan menutupinya dengan kain hangat. Shilion tak pernah menolak, hanya memandangnya lama, dan membiarkan keheningan menjawab semuanya. Suatu hari, Meilin diminta menemani Shilion ke altar leluhur. Di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Shilion yang berbeda. Ia berlutut dengan kepala tertunduk, berdoa dengan suara dalam yang tak terdengar. Meilin berdiri di belakangnya, menyadari betapa besar beban yang dipikul lelaki itu. Bahkan, tanpa ada yang tahu, di perjalanan pulang dari altar, kereta mereka melewati desa-desa kecil. Meilin menyaksikan anak-anak yang berlarian, orang-orang yang hidup sederhana, tapi bahagia. Ia tersenyum, tapi Shilion tampak gelisah. Ia hanya berkata, dunia tak selalu semanis itu. Tapi kalau bisa, biarlah mereka tidak tahu apa itu perang. Malam itu, Meilin menulis sesuatu di atas kertas kuno. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia ingin mencatat semua yang ia alami. Untuk dirinya sendiri, atau mungkin, untuk seseorang di masa depan. Ia merasa seperti hidup di antara dua takdir, dan keduanya sedang mencoba merebut hatinya. Keesokan paginya, Meilin tanpa sengaja mendengar pembicaraan pelayan istana. Ada rumor tentang pemberontakan kecil di perbatasan, tidak disebutkan dalam game. Ini bukan alur yang ia hafal. Meilin mulai menyadari bahwa dunia ini mungkin bukan hanya simulasi. Ada kehendak hidup di dalamnya. Ada jalan cerita yang berkembang sendiri. Shilion terlihat lebih diam dari biasanya. Ia mulai tidur larut malam, memandangi peta besar di ruang kerjanya, dan nyaris tidak bicara. Meilin mencoba mendekat, tapi hanya bisa menyentuh pundaknya perlahan. Shilion tidak menoleh, tapi tidak menepis tangan Meilin. Diam berarti, tetaplah di sini. Hari itu, Meilin bangun lebih pagi. Ia pergi ke halaman belakang, tempat bunga pelam bermekaran. Di sana ia duduk berlama-lama, mengingat kehidupannya di masa kini. Dunia yang penuh kebebasan. Tapi dunia yang tak memberinya alasan untuk merasa penting. Sedangkan di sini, ia dicari, ia dicintai. Malam menjelang, Shilion akhirnya pulang dari ruang strategi. Meilin menyambutnya, dan untuk pertama kalinya, Shilion menyentuh wajahnya dengan dua tangan. Tatapan tajamnya melembut. Tanpa kata, ia menyandarkan dahinya pada dahi Meilin. Dan dalam sunyi, dua hati yang jauh akhirnya saling mengerti. Saat malam semakin larut, Meilin berdiri di balkon dan menatap langit. Ia tahu, dunia nyata mungkin masih menunggunya. Tapi hatinya kini tertambat di sini. Di dunia yang diciptakan oleh cerita, tapi dipenuhi perasaan yang benar-benar nyata. Ia berbisik pada angin, kalau ini hanya mimpi. Jangan, bangunkan aku dulu. Pagi itu, Meilin terbangun lebih awal. Hujan turun pelan, menimbulkan suara gemericik di luar jendela. Ia mendapati Shilion sudah tidak ada di sampingnya. Ranjang masih hangat, menandakan kepergian yang baru saja terjadi. Rasa khawatir menyelinap di dada Meilin. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena ia tahu Shilion menyimpan sesuatu. Meilin mengikuti jejak langkah menuju halaman belakang, tempat yang jarang dikunjungi. Di sana, Shilion berdiri diam di depan makam kecil, tersembunyi di balik pohon pelam tua. Ia tidak sadar sedang diperhatikan. Tatapannya kosong, dan angin mengibaskan jubahnya seperti bayangan kenangan yang tak bisa dihapus. Setelah Shilion pergi, Meilin mendekati makam itu. Batu nisannya sederhana. Tak ada nama, hanya ukiran kecil yang hampir hilang dimakan waktu. Salah satu pelayan yang lebih tua mendekat, berbisik pelan. Itu makam saudara perempuan, Shilion, yang dibunuh dalam perang karena dianggap pengkhianat. Sejak saat itu, sang jenderal tak pernah tersenyum lagi. Meilin duduk sendirian di kamarnya. Ia meraba bagian dada kirinya yang terasa berat. Di dunia nyata, perasaan seperti ini tak pernah datang. Tapi di sini, ia merasakan empati yang mendalam, seolah luka Shilion menembus jiwanya, menyentuh sisi paling lembut yang dulu ia pikir sudah mati. Di ruang kerja, Meilin mengantar makanan untuk Shilion, tapi ia tak bicara banyak. Ia hanya meninggalkan nampan, lalu berjalan pergi. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar, dan melihat Shilion menatap punggungnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran takut, rindu, dan rasa Hari itu, Shilion memutuskan mengajak Meilin berkuda keluar istana. Tanpa banyak kata, mereka melintasi padang rumput yang luas. Di tengah perjalanan,
hujan rintik kembali turun. Shilion turun dari kudanya, membuka jubahnya, dan melindungi Meilin dengan tubuhnya. Tak ada kata, tapi Meilin tahu, ini caranya meminta maaf, karena tak pernah bisa terbuka. Mereka berteduh di bawah pohon besar. Meilin menggigil pelan, tapi Shilion hanya menatap wajahnya lama. Kau tak perlu menjagaku seperti ini, pikir Meilin dalam hati. Tapi ia tahu, bagi Shilion, menjaga berarti mencintai. Dance tak selalu datang dengan kata manis. Melam it, Meilin menuliskan satu kalimat di kertas, yang ia sembunyikan di balik lemari. Semakin aku mengenalnya, semakin aku ingin tinggal. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar permainan. Perasaan ini bukan hasil program, dan luka yang ingin ia sembuhkan. Perlahan menjadi alasan, ia ingin tetap di sini. Shilion datang diam-diam saat Meilin tertidur. Ia duduk di samping ranjang, menatap wajah istrinya yang tenang. Jemarinya menyentuh ujung rambut Meilin, seolah mencari kekuatan dalam kehadirannya. Lalu ia membisikkan sesuatu, tak terdengar jelas, tapi cukup untuk membuat Meilin terbangun dengan air mata. Di luar, hujan masih turun. Meilin membuka jendela, menatap langit gelap yang tak lagi menakutkan. Di dalam hatinya, dunia ini tak lagi asing. Shilion bukan lagi karakter dalam game. Ia adalah lelaki dengan hati yang rusak, tapi perlahan sedang belajar utuh kembali. Bersama Meilin, di dunia yang tak pernah ia rencanakan, tapi mulai ia sebut rumah. Pagi itu terasa berbeda. Angin yang berembus membawa aroma tanah, basah, dan bunga. Pelam yang mekar lebih cepat dari musimnya. Meilin berdiri di balkon, memandangi matahari yang muncul perlahan dari balik pegunungan. Dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti akan ada sesuatu yang pergi. Chautat, Shilion tak terlihat sepanjang hari. Ia dipanggil ke ruang militer untuk urusan rahasia. Meilin menunggu dengan gelisah, tapi bukan karena ia takut, melainkan karena ia tak tahu apakah dunia ini akan tetap bersamanya. Dalam benaknya, suara dari dunia nyata mulai samar-samar muncul. Panggilan, telepon, getaran ponsel, tapi tak ada yang benar-benar nyata. Meilin masuk ke ruang pribadi Shilion untuk mencari ketenangan. Di sana, ia menemukan kotak kayu kecil, tersembunyi di balik rak buku. Secari kertas dengan tulisan tangan kasar. Jika aku kehilangan segalanya, setidaknya aku pernah memiliki seseorang. Meilin terdiam. Itu bukan kata-kata seorang jenderal, tapi seorang manusia yang pernah patah, dan kini mulai percaya lagi. Senja datang perlahan. Shilion kembali dengan langkah berat. Wajahnya penuh debu, matanya letih, tapi saat melihat Meilin menunggunya di pintu kamar, bibirnya mengangkat sedikit. Senyum yang tak pernah ia berikan pada dunia. Senyum yang hanya milik Meilin. Malam itu, mereka duduk berdua tanpa kata. Hanya suara serangga malam dan detak jantung yang terasa di udara. Meilin menyandarkan kepalanya di bahu Shilion untuk pertama kalinya. Tak ada jarak, tak ada peran. Hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam dunia yang seharusnya mustahil. Tapi takdir punya caranya sendiri. Tengah malam, saat Meilin terlelap, tubuhnya bergetar hebat. Ia terbangun dengan pandangan kabut, dunia sekitarnya berputar, dan dalam sekejap, ia kembali. Kamar apartemennya, kasur kecil, layar ponsel yang menyala terang, dan suara notifikasi yang menumpuk. Meilin duduk lemas, menatap layar game yang kini kembali ke menu awal. Tidak ada tombol lanjutkan, tidak ada jejak keberadaan Shilion. Semua seperti mimpi. Tapi di tangan kirinya, ada bekas luka kecil, luka yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Luka dari dunia yang katanya tidak nyata. Hari-hari kembali berjalan normal, tapi hati Meilin tertinggal. Ia berjalan ke kampus, tertawa bersama. Sampai suatu malam, saat hujan turun deras, Meilin menyalakan kembali game itu. Layarnya tetap gelap, tapi tiba-tiba muncul kilatan cahaya dan suara lembut dalam, menggetarkan. Aku di sini. Meilin menatap layar itu dengan air mata mengalir, dan dunia kembali berputar. Ia terbangun di ranjang istana. Shilion duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Aku tahu kau akan kembali, bisik hatinya. Meilin tersenyum pelan. Kini, ia tak perlu memilih antara satu dunia. Ia memiliki dua, dan di keduanya, ia telah menemukan alasan untuk tetap hidup.